Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa ayyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, amma ba'du. Jamaah rahimakumullah, syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rangkaian i'tikaf satu persatu kita lewati dan kita masih belum berada di garis finish. Yang maknanya bahwa semangat itu tidak boleh turun. Jangan sampai kendor. Terus kita mencari alasan untuk meningkatkan dan menjaga semangat dalam beribadah kepada Allah SWT. Wabil khusus fil ashril awakhir bin Ramadan, 10 hari terakhir di bulan Ramadan, akan banyak godaan yang berada di kanan kiri kita, menyurutkan semangat kita untuk taharrau lailatal qadri, mencari malam kemuliaan, berburu malam kemuliaan. Akan tetapi ketika kita berada di tengah-tengah saudara-saudara kita yang mereka juga semangat dalam beribadah, insya Allah kita juga akan ikut bersemangat juga. Dan ini adalah satu kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, bisa bertemu dengan saudara-saudara yang saleh yang berada di tempat ini. Dan semoga Allah menerima amal ibadah kita. Amin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat tabi'in dan juga orang-orang yang senantiasa memperjuangkan sunnah beliau. Jamaah rahimakumullah, tema kita adalah Ramadan sebagai momen kebangkitan kaum muslim. Di balik tema itu ada satu pertanyaan, apa kontribusi kita terhadap kebangkitan Islam? Apa kontribusi kita terhadap kebangkitan Islam? Jadi saya bertanya pada diri saya, dan juga jamaah juga bertanya pada dirinya masing-masing, apa kontribusi kita? Bagaimana kemudian Islam bisa bangkit kalau kita tidak memberikan kontribusi? Kalau masing-masing kemudian menyerahkan pada yang lain, biarkan mereka yang ngurus kebangkitan Islam. Biarkan saudara kita yang di sana yang kemudian perhatian terhadap kebangkitan Islam, sedangkan kita di sini kemudian hanya menunggu hasilnya. Kok tidak muncul-muncul ya kebangkitan Islam? Sudah sekian lama usia saya kok belum muncul-muncul ya? Itu karena salah satu sebabnya adalah kita belum memikirkan kontribusi kita masing-masing. Jangan lantas kemudian memikirkan bahwa apa sih urgensinya kontribusi saya seorang diri di dalam kebangkitan Islam? Bukankah Islam adalah suatu agama yang besar pengaruhnya? Jika dibanding dengan kontribusi saya kan cuma satu titik saja. Nah, terkadang kita kemudian ada upaya menyepelekan kontribusi kecil dari masing-masing kita. Sedangkan yang namanya garis itu terbentuk dari titik yang bersambung dengan titik yang lain sehingga menjadi satu garis. Kalau kurang satu titik saja, maka garis itu akan terlihat terputus. Boleh jadi ketiadaan satu titik yang menyambungkan garis itu adalah kontribusi kita yang nihil, yang tidak hadir di situ. Maka inilah menjadi pertanyaan kita, apa kontribusi kita terhadap kebangkitan Islam? Jamaah rahimakumullah, tentunya setiap kita kaum muslimin mengharapkan, menanti dan juga berdoa agar kebangkitan Islam itu yang dulu pernah jaya kemudian bisa kita lihat kembali. Sekalipun sekarang ini kita juga tidak mengatakan bahwa Islam mengalami kemunduran, karena sudah kemudian ada usaha-usaha dari pendahulu kita, dari ulama-ulama kita yang kemudian mewarnai bagaimana Islam itu kemudian terus berkembang. Dari kemudian situasi yang sekarang ini kita saksikan, jamaah rahimakumullah, kita bisa mengenal Islam juga kontribusi dari orang-orang sebelum kita, pendahulu kita. Berarti itu adalah bagian dari perkembangan Islam.
Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, nanti kita akan lihat berarti di sana ada faktor-faktor yang kemudian menjadikan Islam mengalami kejumudan. Seolah-olah kemudian sudah cukuplah Islam di sini, sudah cukup. Dia tidak perlu lagi dorongan, tidak perlu lagi motivasi untuk berkembang dan bangkit. Yang kemudian pikiran-pikiran itu harus kita sudah singkirkan dulu. Yang kemudian merasa cukup dengan kejayaan Islam masa lampau, dulu kan Islam sudah pernah jaya, sudahlah cukup sekali kejayaan. Kemudian kita sekarang sudah berjalan apa adanya. Inilah menjadi sebab juga kenapa kemudian tidak terus berkembang, maju ke depan dan terus melebarkan sayap dakwahnya. Karena terlalu dinina-bubukkan dengan prestasi-prestasi orang-orang sebelum kita, dengan kejayaan yang pernah terjadi pada masa lampau. Itu kalau kejayaan terjadi pada masa lampau karena kontribusi kaum muslimin pada waktu itu. Sekarang di masa kita, kemudian kita menunggu di masa kita apa yang kemudian bisa kita wariskan kepada generasi setelah kita. Yang itu menjadi bukti bahwa kita dulu pernah hidup. Islam pernah berjaya pada waktu itu, waktu dulu, karena di sana ada sejarah dan ada patriot-patriot, pahlawan-pahlawan yang kemudian kita kenal sampai sekarang ini. Nah, bagaimana dengan masa kita sekarang ini? Apakah kemudian kita hanya merasa cukup dengan prestasi dari para pendahulu? Antara lain juga yang kemudian berkontribusi terhadap kejumudan kebangkitan Islam adalah merasa stagnasi dalam pemikiran. Tidak ada kemudian upaya untuk berkreasi, untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang berlandaskan dari Al-Quran dan As-Sunnah. Itu kemudian usaha itu sekarang menjadi berhenti. Hanya menikmati dari karya-karya ulama-ulama terdahulu. Fikih juga demikian. Fikih yang kemudian menjadi cabang ilmu yang elastis. Satu tempat dengan tempat yang lain bisa jadi fikihnya berbeda karena lihat situasi dan kondisi yang berbeda. Tapi kemudian ketika kita tidak membaca realita atau kurang membaca realita, maka fikihnya juga kurang menjadi berkembang. Tata cara ibadah kita sama seperti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi bagaimana kemudian fikihnya itu juga tidak menafikan kondisi lingkungan setempat. Tentunya jamaah rahimakumullah, kalau kita pernah mendapatkan satu fatwa fikih, tidak boleh mengkonsumsi ikan, salah satu jenis ikan paus di satu daerah yang populasi ikan tersebut itu sangat minim. Sehingga kemudian dikeluarkan fatwa tersebut untuk menjaga ekosistem. Tapi kemudian putusan ini kan tidak bisa langsung serta-merta diterapkan di tempat yang lain. Sebagaimana kemudian saudara muslim kita di tempat lain, di belahan bumi, yang mereka sendiri hari-hari itu melihat matahari. Hari-hari melihat matahari. Kalaupun sholat maghrib, boleh jadi matahari masih ada. Sholat isya, boleh jadi matahari masih ada. Karena situasi dan kondisi memang seperti itu. Apakah kemudian menggunakan fikihnya kita yang berada di Jogja, di mana ketika sholat maghrib sudah tidak ada matahari. Sholat isya, apalagi tidak ada matahari. Kan akan menjadi berbeda. Lah inilah kemudian menuntut adanya fikih untuk berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi di daerah tersebut, dengan melihat dengan apa yang ada di dalam Quran dan Sunnah. Kalau masih stagnasi, tidak mau berkembang, harokah juga pergerakan juga tidak berkembang, maka ini menjadi memperlambat kebangkitan dari Islam itu sendiri. Jamaah rahimakumullah, penjajahan juga penjajahan ideologi. Kalau penjajahan secara fisik, kemudian kita menjadi paham, sudah ketahuan siapa yang berada di depan. Kalau penjajahan secara fisik, secara materi. Tapi kalau penjajahan secara ideologi, terkadang kemudian kurang begitu perhatian. Padahal kita dijajah dengan ideologi yang ideologi itu merupakan perampasan dari ideologi Islam. Memasukkan ideologi yang memusuhi Islam sebenarnya, tetapi kemudian dikemas dengan apik, kemudian kita kurang begitu merasa bahwa ya sudahlah, nerima apa adanya, tidak perlu kemudian mengembangkan dan mengkaji lebih detail dari ideologi yang pernah diajarkan oleh ulama-ulama kita. Nah, jamaah rahimakumullah, termasuk juga hal yang penting, yang krusial, kalau kita ingin memajukan Islam, maka kita harus mengambil perhatian dengan adanya kemiskinan di antara kaum muslimin. Kita tidak memungkiri, ternyata saudara-saudara kita juga masih ada yang hidup di bawah garis kemiskinan. Ketika kita mau memajukan dan membangkitkan kaum muslim, maka mereka harus kita pikirkan juga. Dengan adanya zakat,
infak, sedekah, ketika dikelola dengan baik, maka justru akan mengangkat kesejahteraan mereka. Artinya kalau misalkan kemiskinan ini, al-faqru yakadul faqru yusabbibu ilal kufri. Bahkan kalau kefakiran dibiarkan terus-menerus di kalangan kaum muslim, kalau tidak ada perhatian dari kaum muslim yang lain untuk mengangkat derajat dan juga kesejahteraan mereka, maka mereka kadang lebih tertarik memilih menjadi kufur. Ketika melihat rumput tetangga lebih hijau, ketika kita sendiri kemudian tidak mau mengambil peran untuk menguatkan kesejahteraan mereka, maka ini juga bisa menjadi sebab terlambatnya kebangkitan kaum muslim. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, perlu kita melihat, yuk kita mulai. Bagaimana kemudian kita mencari faktor yang bisa mendorong kebangkitan kaum muslim. Antara lain adalah ketika terjadi benturan antara Islam dan faktor eksternal. Jadi kita melihat, limadza ta'akhkharal muslimun wa taqaddamal akharun. Kenapa kemudian Islam menjadi tertinggal kaum muslimin? Kenapa kemudian orang-orang yang non-muslim kemudian lebih maju? Maka kita kan harus membenturkan apa yang membedakan kita dengan mereka. Kita mencari tahu sebabnya di mana, kurang apakah kita ini. Kalau berbicara terkait dengan referensi, kita punya referensi Al-Quranul Karim yang menjadi sumber ilmu pengetahuan. Kalau berbicara tentang referensi, kita tidak kurang dari hadis Nabi SAW. Bagaimana kemudian perkataan dari sahabat, perkataan dari tabiut tabiin, yang dari mereka menjadi ilmuwan yang berkembang pada masanya. Berarti kita perlu membenturkan untuk melihat, tidak hanya melihat mencukupkan diri dengan kemampuan kita, tapi melihat keluar. Karena kita sama-sama hidup pada satu masa, kenapa kemudian kita tidak mau maju lebih depan. Nah, membenturkan dengan faktor eksternal inilah kemudian menjadi penting ya untuk melihat dunia luar. Kemajuan umat Islam pada waktu dinasti Umayyah, Abbasiyah itu juga melihat bagaimana perkembangan di Eropa juga. Bagaimana kemudian dalam satu hadis yang kemudian ulama mengatakan bahwa ini adalah hadis dhaif, utlubul ilmah walau bisin. Carilah ilmu sampai negeri Cina. Maksudnya apa? Kalau kita lihat jarak antara Arab dengan Cina kan sangat jauh. Tetapi kalau misalkan kita lihat pada masa lampau, di saat kaum muslimin belum mengenal yang namanya kertas sebagai alat untuk menulis, ternyata di Cina sudah mulai mengembangkan itu. Sudah mulai dikembangkan. Jadi dalam hal kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kita perlu melihat dunia luar untuk mengukur kemampuan kita. Mereka bisa, berarti kemungkinan kita juga memiliki kemampuan untuk bisa seperti mereka. Dan juga faktor yang lain adalah ini, kesadaran internal kita. Kita harus sadar. Sadar bagaimana? Kita harus sadar untuk menjadi kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi kita harus sadar bahwa kita ini tuh berpotensi menjadi kuntum khaira ummah, menjadi umat yang terbaik, menjadi teladan bagi umat-umat yang lainnya, menjadi referensi bagi umat-umat yang lainnya dengan potensi yang Allah sudah berikan kepada kita, Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sehingga kemudian kita menjadi paham ya, bahwa Islam itu tidak hanya punya orang Arab. Allah menurunkan Islam tidak hanya untuk orang Arab. Kita yang di sini, yang di Jogja, yang di Indonesia, kita juga memiliki. Jadi kita juga ikut menanggung dengan apa yang terjadi pada Islam. Sebagai kaum muslim memiliki satu kesatuan ikatan dengan muslim di tempat yang lain, di belahan bumi yang lain. Tidak hanya kemudian kita serahkan, udahlah Islam punya orang Arab, biar mereka yang ngurus. Kita mah nunggu hasil di sini saja, tidak bisa. Karena pertanggungjawaban adalah masing-masing individu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan kemudian pertanggungjawab secara kolektif diserahkan kepada orang Arab yang berada di Middle East, Timur Tengah, tidak. Bahkan setiap kita sudah harus mempertanggungjawabkan itu. Apa yang sudah kita lakukan untuk kemajuan Islam, untuk kemajuan kaum muslimin. Sekalipun kontribusi kita adalah kecil, itulah yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat jamaah rahimakumullah, bangunan masjid ini yang kita tempati sekarang ini yang begitu kokoh, kemudian ada temboknya. Apakah kemudian batu bata yang menyusun tembok di belakang kita ini, yang di depan Bapak Ibu, apakah semuanya menjadi utuh? Batu utuh yang dipasang, tidak ada batu yang separuh, tidak ada batu yang sepertiga, tidak ada batu bata yang seperempat, atau bahkan tidak ada batu bata yang kemudian secuil.
Ada. Ada satu lubang, kalau diisi dengan batu bata yang utuh, malah tidak masuk. Dikasih setengah batu bata, malah nggak masuk. Tapi kalau dikasih secuil yang kecil, malah bisa menyumbat lubang tersebut. Artinya kalau kita merasa bahwa kontribusi kita kecil, boleh jadi kontribusi yang kecil terhadap kebangkitan kaum muslim ini, itu yang menentukan titik terakhirnya. Boleh jadi. Maka kita tidak perlu pesimis. Seberapapun kontribusi kita terhadap kebangkitan kaum muslim, itu sangat berarti. Nah, inilah kemudian kita menyadarkan pada diri kita bahwa kita punya peran. Tidak hanya kemudian untuk ilmuwan saja yang memajukan kaum muslim. Tidak hanya kemudian dari alim ulama, guru-guru kita. Tidak. Tapi masing-masing punya tanggung jawab pribadi. Oleh karena itulah tidak hanya punya orang Arab, tapi kitalah kaum muslim yang memiliki Islam itu sendiri. Dan kita belajar dari masa lampau. Oleh karena itu, kebangkitan itu dimulai dari diri kita. Kebangkitan itu bisa berawal dari diri kita. Kita yang berada di tempat ini, sebagaimana pada masa lampau, 13 tahun Rasulullah SAW memasang pondasi di Makkah. Dilanjutkan dengan 10 tahun memperkuat pondasi itu di Madinah. Kekuatan regional Madinah, tapi cita rasanya adalah internasional. Itu bisa dirasakan oleh umat-umat yang berada di luar Madinah. Maka langkah pertama adalah bagaimana kita menguatkan keimanan dalam diri kita. Karena kejayaan dan kebangkitan kaum muslim itu berawal dari seberapa kuat keimanan yang ada dalam dirinya. Kita mengaca pada diri kita, seberapa kuat keimanan yang ada dalam diri kita. Maka masing-masing kita harus memperkuat keimanan itu. Setiap keimanan akan melahirkan amal soleh. Dan Islam itulah memberikan ketentraman, kenyamanan bagi orang-orang yang berada di sekitarnya. Kita lihat Rasul SAW, orang kafir Quraisy Makkah itu lebih tenang, lebih nyaman, lebih senang ketika menitipkan barang-barangnya, bahkan barang berharga kepada Rasul SAW. Menitipkan kepada Rasul, karena menurut mereka Rasulullah SAW itu adalah orang yang menjaga amanah, dititipin kemudian dijaga dengan baik. Artinya tidak memberi madarat, tidak menakut-nakuti, tidak mengancam juga orang-orang yang berada di sekitarnya. Al-muslim man salim al-muslim min lisanihi wa yadihi. Kalau kita memang seorang muslim, yuk buktikan orang-orang berada di samping kita, kanan kiri kita, depan belakang kita, itu merasa aman dengan perilaku kita. Dan itu adalah buah dari keimanan. Alladzina amanu wa amilus salihat. Alladzina amanu wa amilus salihat. Alladzina amanu wa amilus salihat. Jadi banyak ayat 59-60 kali lebih kurang di dalam Al-Quran, keimanan selalu diikuti dengan amal soleh. Sudahkah kita beramal soleh? Karena kebangkitan Islam, bangkitan kaum muslim itu kemudian akan dirasakan. Tidak hanya umat Islam, tapi bahkan yang non-muslim pun akan merasakan, merasa aman dan merasa nyaman di samping kaum muslimin. Nah, salimul akidah, bagaimana kemudian akidah kita yang kuat, itu adalah akidah yang bersih. Dari segala bentuk kesyirikan, dari segala bentuk persekutuan Allah dengan yang lainnya. Bagaimana kemudian kita akan memperbaiki keislaman yang ada dalam diri kita, sedangkan pondasi keimanan kita masih rapuh. Maka umat Islam, sekali dia sudah bersyahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu lebih daripada harga mati yang harus dijaga. Wa tuna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan berislam. Jadi harus dibawa. Sekali beriman tetap beriman. Sekalipun setan juga akan menggoda dari kanan kiri untuk melepaskan keimanan ini, untuk meletakkan jangan, nggak usah jadi orang beriman, berat. Tanggung jawabnya berat. Itulah godaan yang ada. Dan setan memang musuh kita, maka jangan jadikan sebagai teman. Tidak ada yang namanya setan Islami, itu tidak ada. Maka menghidupkan iman dalam bentuk amal saleh. Menghidupkan iman dalam bentuk kesalehan sosial. Jadi wujudnya apa keimanan kita? Ya, kesalehan sosial itu bermanfaat untuk diri kita dan juga orang lain. Salihun li nafsih wa muslihun li ghairi. Secara pribadi kita memang harus menjadi pribadi yang soleh. Tapi bagi masyarakat kita harus mensolehkan juga. Ada usaha. Jadi tidak menjadi orang yang apatis. Kalau misalkan saling apatis, cuek, membiarkan, terserahlah. Dia kan termasuk Islam yang sana, dia kan termasuk Islam yang situ. Beda dengan Islam kita. Islam satu.
Muslim itu ya kalbunyanil marsus, bagaikan bangunan, satu bangunan yang kokoh. Maka kita tidak boleh kemudian membiarkan. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Kemudian bagaimana kita berkontribusi? Ada kemungkaran, apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah kemungkaran itu? Ada pelanggaran, apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah atau meminimalisir pelanggaran itu? Sekalipun kemudian dengan fabi qalbihi wa dzalika aful iman, seminim-minimnya adalah memunculkan rasa tidak suka terhadap kemungkaran, rasa benci terhadap kemungkaran itu, dan itu aful iman, selemah-lemah iman. Kalau misalkan kita membiarkan kemungkaran, tidak ada rasa benci di dalam hati kita terhadap perbuatan tersebut, lantas di mana letak keimanan kita? Oleh karena itu kalau kita melakukan kebaikan, kemudian ajaklah orang lain melakukan kebaikan. Kalau lihat saudara kita khilaf, sedang salah karena dia adalah manusia, bashar, maka kita ambil bagian untuk mengingatkan. Diterima atau tidak, itu memang haknya dia. Bainahu wa bainallah, tugas kita hanya mengingatkan. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga demikian. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Wahai Muhammad, dipanggil gitu, engkau tidak bisa memberi hidayah kepada siapapun yang engkau kehendaki. Bahkan pada orang yang engkau cintai sekalipun tidak bisa memberi hidayah. Walakinnallaha yahdi may yasha. Tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapapun yang dikehendaki. Nah, jamaah rahimakumullah, inilah kemudian mengokohkan, menghidupkan keimanan menjadi pondasi awal untuk kebangkitan kaum muslim. Di bulan Ramadan inilah kemudian kita memasang itu. Di bulan Ramadan inilah kemudian kita berupaya mengambil peran secara maksimal untuk mengokohkan keimanan dalam diri kita. Bukankah kemudian disebutkan dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa Ramadhanu futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin." Datanglah bulan Ramadan. Kalau Ramadan sudah tiba, pintu-pintu surga akan dibuka. Pintu-pintu neraka ditutup. Wasufidatis syayatin, dan setan-setan itu dibelenggu. Siapa yang membelenggu? Kita membelenggu setan yang ada dalam diri kita, yang berada di kanan kiri kita, untuk tidak kita turuti keinginan jahat yang dihembuskan kepada kita. Yang kedua, sebagai unsur pendukung kebangkitan kaum muslim jamaah rahimakumullah adalah ittiba'un nabi fil ibadat. Bagaimana kemudian kita memutuskan untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ibadah? Dalam ibadat, dalam salat sallu kama ra'aitumuni usalli. Dalam urusan ibadah kita kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fil umuri dunyawiyah, dalam urusan dunia Rasul bersabda, "Antum a'lamu bi umuri dunyakum." Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Maka kemudian ini adalah majal, tempat untuk kita berkreasi. Kreativitas kemudian di sini tempatnya. Bagaimana kemudian kita ada yang kemudian namanya yang dulu perjalanan haji naik onta, sekarang sudah ada pesawat lebih cepat dan bisa mengurangi tingkat kecapean dan kelelahan dari jamaah haji tersebut. Ini kan dalam urusan duniawi. Kalau teknisnya kita boleh berkreasi, tapi tata cara ibadahnya ittiba Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Jogja, dari Jakarta, dari Indonesia ke Tanah Suci, silahkan. Mau naik kapalkah, pesawat terbangkah, atau pakai apa, itu teknis, duniawi. Tapi kalau dalam rentetan ibadahnya, ittiba'un Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga jamaah rahimakumullah, bagaimana momen Ramadan ini kita jadikan sebagai momen untuk kebangkitan kaum muslim. Ar-ruju' ilal Qur'an was sunnah. Ar-ruju' ilal Qur'ani was sunnati, kembali pada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Yang kemudian setiap hari-hari kita, apalagi kemudian dalam masa itikafnya kita dekat dengan Al-Qur'anul Karim. Iya. Di antara kita yang sudah ada sekali, 2 kali khatam, 3 kali jalan, ada yang 4 kali jalan. Itu kan menunjukkan kedekatan kita dengan Al-Qur'anul Karim. Kemudian kita tinggal menambah, meningkatkan kualitas. Kalau ayat ini tadi sudah saya baca, sekarang saya tingkatkan apa yang terkandung di dalamnya. Bukankah kalau misalkan kita, teman-teman jamaah rahimakumullah yang kemudian menjadi mahasiswa di teknik, bukankah kemudian ada ayat-ayat yang berkaitan dengan teknik ada di dalam Al-Qur'anul Karim? Kemudian yang sedang studi di program di Fakultas Pertanian, kan ada ayat-ayat juga yang berkaitan dengan pertanian. Bahkan yang di vokasi, ekonomi, hukum ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Sekarang kemudian beberapa lembaga
mengambil peran untuk berkontribusi terhadap kebangkitan kaum muslim dengan menyusun indeksasi ayat-ayat Al-Quran yang dikaitkan dengan integrasi ilmu pengetahuan. Mau cari apa? Ada, ini indeksnya. Ayatnya ada di sini. Untuk mencari masalah geografi, ini loh ayatnya. Untuk mencari tentang penginderaan jauh, ini loh ayatnya. Kemudian tinggal dikembangkan. Maka Al-Quran itu mendahului ilmu pengetahuan. Al-Quran mendahului ilmu pengetahuan. Itulah kemudian menjadi salah satu Morris Bosel kemudian memeluk agama Islam. Setelah kemudian mendalami, meneliti muminya Fir'aun. Ternyata mengantarkan di sana. Salah satu profesor di Amerika kemudian masuk Islam setelah mempelajari proses pembentukan janin dari 0 sampai siap melahirkan, ternyata ada dalam surah Al-Mu'minun. Yang itu sudah disebutkan oleh Al-Quranul Karim. Nah, jamaah rahimakumullah, maka perlu kita dorong, kita mendorong untuk lebih dalam memahami apa yang ada dalam Al-Quranul Karim. Al-Quran dari masa ke masa tidak akan berubah. Al-Ikhlas seperti itu. Dari masa ke masa, Al-Fatihah bunyinya seperti itu. Bunyi ayat juga seperti itu. Tapi bagaimana kemudian salihan likulli zaman memakan, kita lah yang kemudian mengkoneksasikan dengan keadaan sekarang ini. Dan disitulah kemudian diperlukan adanya tafsir. Dengan menjaga apa yang kemudian dimaksud dan diajarkan Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Tidak kalah penting jamaah rahimakumullah ketika kita mau merawat kebangkitan kaum muslim adalah dengan mendidik generasi muda. Mendidik generasi muda menjadi hal penting. Kita yang menjadi generasi muda, kita harus mengambil peran. Boleh belajar ilmu apapun, baik ilmu agama atau yang disebut dengan ilmu umum, eksak, boleh. Tapi apa kontribusi yang kita pelajari terhadap Islam? Apa kontribusi kita? Ketika mempelajari tentang jaringan internet, apa kontribusinya terhadap Islam? Disitulah kemudian kita cantolkan, kita kaitkan, inilah kontribusi saya terhadap Islam. Ada, itulah kemudian upaya yang kemudian tadi kita bahas dengan filosofi batu bata. Boleh jadi peran kita kecil seperti batu bata yang kecil tadi, tapi dengan kecilnya ini bisa menyumbat, menutup lubang yang tidak bisa ditutup oleh batu bata yang utuh. Maka pendidikan terhadap generasi muda ini menjadi penting dan dimulai dari diri dan juga keluarga. Jamaah rahimakumullah, maka kita setiap generasi memiliki tanggung jawab terhadap kebangkitan kaum muslim. Kapanpun dan dimanapun. Untuk teman-teman yang kemudian berada di Jogja, silahkan mencari ilmu, mengambil ilmu sebanyak-banyaknya dari tempat perkuliahan kita. Toh saya dulu juga kuliah di sini juga. Setelah nanti kita selesai, kembali ke kampung halaman, sampaikan di sana apa kontribusi kita terhadap kaum muslim, baik kemudian bersifat lokal, regional maupun nasional dan internasional. Inilah menjadi refleksi kita bersama bahwa kita memiliki tanggung jawab untuk kebangkitan kaum muslim pada abad sekarang ini, dimulai dari diri kita dan terus berkontribusi terhadap umat Islam sesuai dengan kompetensi yang kita miliki. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.